إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam kesempatan khutbah kali ini kami mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada hadirin sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah, karena takwa dan iman adalah bekal terbaik bagi seorang hamba untuk kehidupan dunia dan akhiratnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan yang lainnya, ada sebuah kisah yang penuh dengan pelajaran dan ibrah, di mana suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus salah seorang sahabat yang paling dicintainya, salah seorang sahabat yang bahkan ayahandanya pernah diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai anak angkatnya. Sahabat ini bernama Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panglima perang di usia belia. Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu bercerita, suatu ketika beliau diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panglima perang untuk berperang di sebagian dari kabilah Bani Juhainah. Lalu kemudian di suatu subuh, Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu menyerang musuh yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kaum muslimin berperang dengan mereka. Pada saat Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu beliau bercerita, ada satu orang yang pada saat itu melawan dengan gagah berani dari kalangan musuh yang diserbu oleh kaum muslimin. Saat itu Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu mengejar orang ini, mengejar musuh ini dengan salah seorang dari kalangan kaum Ansar yang tidak disebutkan nama sahabat dari kalangan kaum Ansar ini. Sampai musuh tadi terdesak, sampai musuh tadi sudah tidak bisa dan tidak sanggup lagi untuk melawan Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Pada saat Usamah bin Zaid dan sahabat dari kalangan kaum Ansar ini hendak membunuh musuh yang tadi melawan dengan gagah berani, tiba-tiba musuh ini mengucapkan la ilaha illallah. Maka Usamah bin Zaid bercerita, sahabat dari kalangan kaum Ansar yang berada di samping Usamah bin Zaid tidak jadi dan mengurungkan niatnya untuk membunuh musuh ini. Tapi Usamah bin Zaid justru menancapkan dan menusukkan senjatanya pada musuh yang tadi baru saja mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sampailah kisah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai kisah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah marah. Kemudian mengatakan kepada Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, "Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah?" Wahai Usamah bin Zaid, apakah engkau membunuhnya setelah ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Wa kaifa tasna'u bi la ilaha illallah yaumal qiyamah? Apa yang engkau akan pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah pada hari kiamat? Engkau telah membunuh seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka Usamah bin Zaid menjawab, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tidaklah orang tadi mengucapkan kalimat la ilaha illallah kecuali dia hanya sekedar takut
terhadap senjata yang akan kami hunuskan kepadanya. Ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah hanya untuk berlindung. Ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah bukan tulus dari dalam hatinya. Lihat jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afala syaqaqta an qalbihi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau telah membelah dadanya sehingga engkau mengetahui ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah hanya untuk berlindung agar supaya dia tidak dibunuh? Apakah engkau telah membelah dadanya dan mengetahui dengan pasti dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena hal tersebut? Maka Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu ketika mendengar jawaban Rasulullah SAW, beliau mengatakan, andai saja aku tidak masuk Islam kecuali hanya hari tersebut. Karena ketika seseorang masuk Islam pada hari tersebut, maka berarti dosa-dosanya telah terampuni yang telah lalu. Kisah ini memberikan pelajaran penting bagi kita semua, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an, bahwa urusan hati seseorang itu tidak mungkin kita bisa mengetahuinya. Urusan hati seseorang itu adalah antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Yang menjadi urusan kita adalah urusan hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama kita tidak membelah dadanya dan tidak memastikan bahwasanya seseorang tersebut tidak ikhlas, seseorang tersebut riya, seseorang tersebut sum'ah, maka jangan pernah menuduh orang lain bahwa dia adalah seorang yang riya, bahwa dia adalah seorang yang sum'ah, bahwa dia melakukannya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kejadian Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu yang segala macam kemungkinan terbesar pun adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Usamah bin Zaid. Orang tadi melawan dengan gagah berani, kemudian sampai terdesak, dia baru mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa tidak dari tadi dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Kemungkinan yang terbesar adalah sebagaimana yang diucapkan oleh Usamah bin Zaid. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Usamah bin Zaid, mengajarkan kepada kita bahwa jangan coba-coba untuk masuk ke dalam urusan hati orang lain, karena urusan hati orang lain adalah termasuk di antara perkara yang gaib yang kita tidak mengetahui apa sebenarnya yang terdapat di dalam hatinya. Apakah seseorang itu ikhlas ataukah tidak? Kita boleh untuk menyeru orang-orang untuk berbuat ikhlas, tapi untuk menuduh seseorang tidak ikhlas, untuk menuduh seseorang melakukannya karena riya, karena sum'ah, maka ini sudah di luar batas kemampuan kita. Karena itu adalah urusan hati seseorang dengan Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim.